Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwatal Islam yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas semua nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan untuk kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa bermujalasah di majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Teriring salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla fi'ula agar kita diberikan keteguhan hati dalam menapaki dan meniti sunnah-sunnah Nabi tercinta alaihi salatu wassalam. Amin ya karim. Jamaah sekalian yang saya hormati, ya, di muqaddimah ini saya sedikit berikan pendahuluan. Dulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan umat secara umum, penduduk Mekah secara khusus, itu dalam keadaan ya, berada dalam kesesatan, ya, dan itu cukup membuat beliau gelisah sallallahu alaihi wasallam. Gelisah melihat kondisi manusia yang begitu rusak akidahnya, ya, rusak moralnya, akhlaknya, dan hancur, rusak sudah, sampai disematkan pada mereka penyematan yang buruk, yaitu dengan istilah apa? Jahiliyah. Dan kejahiliyahan ini, ya, itu adalah sebuah penyakit, karena kejahiliyahan tersebut efeknya ya bisa menggerogoti akidah, keyakinan, dan juga ya ibadah, begitu juga adab, akhlak, dan seterusnya. Maka ya adilnya Allah Azza wa Jalla, tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan juga Allah turunkan apa? Obat. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu dawa. Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau gelisah alaihi salatu wassalam dengan kondisi seperti itu. Apatah lagi di sekeliling Ka'bah sudah penuh dengan apa? Berhala. Ya, 360 berhala nancep luar dalam Ka'bah. Sehingga tak ada celah lagi ibaratnya bagi Nabi kita untuk beribadah di hadapan Ka'bah. Sehingga beliau memutuskan untuk naik ke sebuah gunung yang dikenal dengan Jabal Nur. Ya, yang di situ ada sebuah goa, ya, kecil, ghar, namanya Ghar Hira.
Di situ beliau tahannuts sallallahu alaihi wasallam. Ya, beberapa malam ya beliau tahannuts di dalamnya, dan view penduduk Mekah kelihatan dari mana? Dari atas Jabal Nur tersebut. Dari situlah beliau melihat kondisi manusia, kerusakan manusia dari atas gunung tersebut, sambil memikirkan apa kira-kira solusi yang terbaik untuk bisa merubah kondisi yang sedemikian rusak ini, kesesatan yang melekat dengan kehidupan mereka. Ya, hari ini pun kesesatan itu masih ada, walaupun levelnya tidak seperti dahulu, lebih parah dulu, gitu kan? Cintai semua berpikir. Maka jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, beliau pastinya mendambakan ya adanya solusi, adanya cara untuk bisa mengeluarkan kondisi manusia yang begitu rusak tersebut. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dari langit kurikulum terbaik. Kalau boleh saya bahasakan ya, kurikulum terbaik yang akan membebaskan mereka dari kungkungan kesesatan tersebut. Ya, kurikulum tersebut yang pertama adalah Al-Quran, wahyu, ya, diawali dengan turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata itu solusi pertama. Allah turunkan kurikulum terbaik yang mampu menyulap dan merubah kondisi manusia yang rusak menjadi sebaik-baik generasi, khairun nas, jadi khairul qurun, generasi para sahabat radhiyallahu majma'in yang Allah firmankan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhiril ayah. Jadi itu pertama. Yang kemudian yang kedua nanti adalah kurikulumnya, kalau boleh saya bahasakan adalah as-sunnah. Kalau saya tidak keliru di riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW sabdakan, ala inni utitul Qur'anu wa mithluhu ma'ahu. Ketahuilah, telah diberikan kepadaku Al-Quran, ya, wahyu Al-Quran, kurikulum pertama tadi itu. Wa mithluhu, dan yang semisal dengannya, dengan apa? Al-Quran. Apa tuh? As-sunnah. Berarti as-sunnah juga wahyu juga. Ya, as-sunnah juga wahyu. Jadi itu yang Allah turunkan ya dari langit kurikulumnya, jemaah cintai sunnah ta'ala. Ya, sehingga rusaknya peradaban di waktu tersebut dikawal, ya, peradaban tersebut ya dibimbing oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan dua kurikulum tersebut. Masya Allah, berubah generasi rusak menjadi generasi tersoleh, terbaik sepanjang sejarah. Muncul generasi yang kalau boleh dikatakan jilun lan yatakarrar, generasi yang tidak akan pernah terulang dua kali. Sampai kiamat nggak akan pernah ada lagi generasi seperti generasi sahabat. Didikan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu mungkin mereka sedikit, tapi mereka banyak, mereka kuat dengan kualitasnya. Karena kurikulumnya mantap dari langit. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka wahai lembaga-lembaga, wahai sekolah-sekolah, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dalam mendidik generasi-generasi kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin yang diamanahkan, yang dititipkan kepada kalian. Ya, jangan kalian tumpuk-tumpuk kurikulum yang begitu banyak, sedangkan mbahnya kurikulum, induknya kurikulum, Quran dan Sunnah, kalian anak tirikan. Kalian gak akan pernah bisa mendesain satu generasi yang hebat. Yang ada kalian sedang berproses untuk merusak generasi. Ya. Jadi dua kurikulum ini yang Rasul repot dengannya, mendidik umat ya, untuk mentransmisi mereka dari keadaan dan kondisi yang buruk menjadi kondisi yang Masya Allah sebaik-baik umat.
diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla tugas dan kesibukan Nabi kita ini sebagai seorang guru bagi umat yang tadinya rusak, dibimbing dengan kurikulum tadi, Al-Quran, diabadikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah berfirman, "Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulah." Coba, mantan-mantan orang ummi nanti begitu digodok dengan kurikulum ini, dengan Quran dan Sunnah, mantan-mantan orang ummi itu nanti bisa apa? Membuat berilmu orang-orang yang ummi, orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Mantan-mantan orang ummi bisa mendesain, masya Allah, generasi yang berilmu, generasi yang cerdas nanti. Para sahabat rata-rata kan ummi ya, mereka nggak apa, nggak ngerti dulu yang mencintai, baca tulis apa, benar-benar ummi. Ya, tapi masya Allah ya, dengan didikan Rasul, dengan dua kurikulum tersebut, masya Allah, mantan orang ummi bisa mendidik umat menjadi nggak ummi lagi. Bayangkan, luar biasa. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Memang cakapnya ustadz itu kalau bisa, dai itu kalau bisa dari orang kampung setempat, lebih mengenal karakter daripada apa? Masyarakat, bagaimana berinteraksi dengan mereka, bagaimana, karena kalau orang dari luar daerah memang apa? Butuh difahamkan dulu tentang kondisi di situ kalau dia mau dakwah di situ. Seperti kisah siapa? Mu'adz bin Jabal dikirim kemana? Ke Yaman. Rasul kasih tahu, innaka taqdumu, dalam riwayat lain innaka ta'ti qauman ahla kitab. Dikasih tahu oleh Nabi SAW kondisi mereka di sana. Jadi kau harus betul-betul prepare, harus siap. Mereka ahli debat, punya Quran, punya kitab, Taurat, punya Injil. Karya kamu harus keren juga, maksudnya harus apa? Harus berilmu untuk bisa mengkanter mereka nanti. Jangan cari-cari celah untuk mengkombain seolah-olah memirip-miripkan antara Quran dengan apa? Injil. Paham antum? Nggak mikir kemana-mana. Wah, kurang gaptek berarti ya kalau nggak mikir kemana-mana. Muskilah. Itulah orang kalau dasar manhatnya masalah ya nyeleneh-nyeleneh biasanya. Jangan cintai sultan. Taib. Jadi jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah yang telah mengutus di tengah-tengah orang yang ummi itu siapa? Seorang Rasul. Apa kerjaannya? Apa kesibukannya? Ini mukaddimah dulu sedikit. Ya, apa kesibukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Yatlu alaihim ayati. Sibuk membacakan alaihim. Bukan yatlu lahum, tapi yatlu atau yatlu fihim. Ya, enggak, tapi yatlu alaihim. Ala itu artinya apa coba? Atas. Jadi seolah-olah Quran itu ya di atas kita dan memang dia dari sana. Al-Quran, makanya bahasanya anzalna kami turunkan berarti dia dari atas. Kitanya di bawah. Yang akan digodok, yang akan dididik dengan Al-Quran ini, kita di mana nih? Ini mensinyalir jemaah, kalau bisa kita itu hidup dengan Al-Quran itu kayak disiram sama apa jemaah? Kayak disiram dengan air. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ayatihi yatlu alaihim ayatihi gitu. Membacakan atas mereka itu apa? Ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Jadi bahasanya ala, atas mereka. Jadi seolah-olah kita hidup kita diguyur oleh wahyu, oleh ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai apa telinga ini langka dengar guyuran ayat-ayat apa? Al-Quran tersebut terus diperdengarkan, dibacakan. Seharusnya begitu hidup kita selalu. Jangan cintai. Baca, hafalin, kalau bisa fahamin, pelajarin tafsirnya, amalkan, dakwahkan. Terus manusia diguyur dengan ayatih yatlu alaihim. Seolah-olah itu turun dari atas dan mengguyur kita. Jangan sampai keluarga kita nggak terguyur oleh Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ya, ajaran-ajaran Al-Quran. Nanti kita sesat kalau nggak diguyur hidup kita ini dengan Al-Quran. Buktinya akhir ayat ini. Yatlu alaihim ayatihi wa
yuzakkihim, Rasul sibuk mentazkiyah mereka, tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa-jiwa mereka yang tadinya kotor, busuk, kotor, menjadi jiwa-jiwa yang apa? Masya Allah, bersih, tahirah. Itu buah usaha dan jihad Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, menjihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dinamakan jihad dengan Quran itu jihad besar. Nabi kita disuruh jihadin mereka dengan jihad Al-Quran, jihad besar dinamakan oleh Allah SWT. Ya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Yang ketiga sibuknya Nabi kita apa? Yu'allimuhumul kitab. Tadi kan bacain ayat-ayatnya, sekarang diajarkan ya tentang Alkitab, tentang Al-Quran itu kandungannya apa, diajarkan. Sibuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya pakai fi'il mudhari', menunjukkan apa? Sedang dan masa yang akan datang. Berarti apa? Terus menerus berkesinambungan, istimrar, al-hal wal istiqbal, menunjukkan istimrar, terus menerus. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak kenal lelah alaihi salatu wassalam. Ya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Yang keempat apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ay yu'allimuhul hikmah, yu'allimuhumul hikmah. Mengajarkan mereka kitab dan juga mengajarkan mereka apa? Al-hikmah. Banyak ulama menafsirkan al-hikmah di sini as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun tadinya mereka benar-benar berada di dalam apa? Dhalal, kesesatan mubin yang sangat apa? Nyata, dilihat, ditonton live ibaratnya oleh Nabi kita SAW. Kesesatan mereka itu. Ternyata kesesatan mereka itu nggak ada yang bisa nyembuhkan melainkan dengan kurikulum dari langit ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sembuh dia. Ya, separah apa kondisi sebuah umat jemaah? Coba obatin dia dengan kurikulum ini, Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah sembuh dia. Ya, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi mereka tertransmisi dari kesesatan yang nyata menuju apa? Hidayah. Karena Quran itu sendiri adalah apa? Hudan, petunjuk, hidayah. Quran juga apa? Sunnah juga yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita datang dengan petunjuk alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, itu akhirnya berubahlah sekali lagi manusia yang tadinya sesat, ya, yang tadinya rusak menjadi generasi terbaik oleh dua kurikulum tersebut, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita lihat di Al-Baqarah 151, dan ini saya akhiri dengannya muqaddimah. Al-Baqarah 151 ada bonus sedikit di situ. Kan mirip kalau antum buka tuh Al-Baqarah 151, mirip-mirip tuh sama Al-Jumu'ah ayat 2. Sama Al-Jumu'ah ayat 2 agak mirip-mirip. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum. Kalau tadi yatlu alaihim, sekarang yatlu alaikum ayatina. Terus wa yuzakkikum, tadi wa yuzakkihim. Ya, wa yu'allimukumul kitab, tadi wa yu'allimuhumul kitab, sekarang wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Apa bonusnya? Sama kan antara Al-Jumu'ah tadi ada 4 tuh. Ya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. 4 sama ya. Sekarang ya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Sama enggak? Ada bonus enggak di situ? Di akhir ayat ada bonus enggak? Apa bonusnya? Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah ajarkan buat kalian apa-apa ilmu-ilmu yang tadinya kalian tidak tahu. Dan terbukti jamaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Saya bisa buktikan itu. Dulu di kampus, teman-teman yang hafiz-hafiz Al-Quran itu, Masya Allah. Cabang-cabang ilmu yang lain tuh
kayak apa ya, dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mereka apa? Fahami, hafalkan, itu dipermudah aja. Masya Allah, benar-benar Al-Quran ini kalau orang kuasai, ilmui Al-Quran, hafal Al-Quran, itu cabang-cabang ilmu yang lain, disiplin ilmu yang lain itu kayak dibuka lebar. Apa? Bagi seorang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, mengilmui Al-Quran, dan mencintaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan Al-Quran tuh kalau dibaca benar-benar sesuai dengan makharijul huruf, sifatul huruf, ya, itu Masya Allah cuma bikin sehat sebenarnya. Bukan hanya bikin sehat hati, syifa'ul lima fis sudur, bukan hanya bikin sehat hati Al-Quran itu, tapi juga bikin sehat fisik. Orang kalau baca Quran dengan makharijnya, dengan sifatnya dan seterusnya, betul-betul mujawwadah, bertajwid jemaah, itu mulutnya kan bukan ala malas-malas kan, mulutnya gerak. Kalau orang yang nggak pakai tajwid, nggak sifat, nggak pakai sifatul hurufnya, terus makharijul hurufnya, ya itu biasa aja dibaca, innalladzina amanu amilus solihati, biasa, kayak nggak ada beban, mulutnya gerak. Tapi kalau orang yang betul-betul baca kama yaqra an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ibaratnya terutama yang bersanad-sanad nih, kemuliaan buat antum yang punya sanad Al-Quran, Masya Allah, itu rata-rata mulutnya, apalagi awal-awal belajar itu, para pelajar Quran dengan metode sanad itu, ya, itu pasti mulutnya capek itu. Ketika dia ditalkin sama pak gurunya, pak ustadznya, pasti capek itu, karena paham maksudnya? Itu semua saraf-sarafnya itu gerak semua itu, jadi apa? Masya Allah, bikin sehat, ya, mencintaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi saraf-saraf di area mulut ini nggak mager gitu jemaah. Kerak sih, capek. Bahkan ada sebagian mereka begitu selesai talkin sama gurunya metode sanat itu, ada yang gini-giniin mulutnya kadang karena habis bekerja berat. Masya Allah. Ya, Subhanallah. Ala kulli hal, kesimpulannya bahwa Quran itu hebat, bisa mengeluarkan orang dari kesesatan. Yang kedua, bisa membuka pintu-pintu ilmu yang lain. Berdasarkan dua ayat tadi, Al-Jumu'ah ayat 2 dan Al-Baqarah 151. Ya, oleh sebab itu jemaah, kalau kita mau mendesain generasi yang hebat untuk di zaman sekarang ini, mau nggak mau, di sekolah, ya, di pesantren, dimanapun, di lembaga-lembaga pendidikan, bahkan di tengah-tengah masyarakat oleh seorang dai, seorang ustadz, mau nggak mau, mereka harus sibuk, ya, mengawal perjalanan kehidupan mereka itu dengan dua kurikulum ini, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah masyarakat kita akan jauh dari kesesatan, jauh dari kebodohan, apabila mereka dikawal dengan dua kurikulum langit ini, yang mencintaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sampai mana Pak? Yang kedua sekarang ya, al-mautu, yang keberapa? Saya belum sempat lihat kitab jemaah, dari pagi Rawamangun, kemudian ada tahfiz camp di Sukabumi, ini baru pulang dari Sukabumi nih, ngejar-ngejar. Jadi lumayan suaranya udah agak halaman 44. Oh, taib. Yang keberapa sekarang Pak? Yang ketiga, al-mautu lailatul jum'ah. Itu baru mau diambil. Taib. Taib, kita lihat. Al-mautu lailatul jum'ati au nahariha. Ya, au naharaha. Maksudnya meninggal atau mati, di antara ciri-ciri husnul khotimah, ya. Mati atau meninggal di malam Jumat atau di siang Jumat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati, bukan yaumal jum'ah ya, bukan sukun mim tapi dhammah, jumu'ati ya. Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati ya au lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidaklah ada seorang muslim yang dia mati di hari Jumat atau di malam Jumat, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dari fitnah kubur, dari siksa kubur. Allah akan lindungi. Untuk permakluman jamaah yang saya cintai, hadis ini dikhilafkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian ahli ilmu mendhaifkan hadis ini, ya. Sebagian lagi apa? Mensahihkannya. Ya, sebagian yang melemahkan, di antara alasannya juga bahwa banyak orang fasik bahkan orang kafir mati hari Jumat, berarti husnul khotimah dong. Ya kan? Ya. Fa'ala kulli hal, hadis ini ada perselisihan di antara ahli ilmu tentang apa namanya kesahihannya. Kenapa hari Jumat itu, ya, apa kalau orang mati di hari Jumat atau di malam Jumat itu terjaga, terhindar dari fitnah kubur, siksa kubur? Sebagian ahli ilmu mengatakan dikarenakan hari Jumat itu hari di mana jahanam itu tidak ditambahkan ininya. Maksudnya jahanam itu tidak ditambahkan bahangnya, jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Tidak ditasjir sebagaimana dalam riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Tapi sanadnya ada inqita', ya. Bahkan ada kelemahan dalam sanadnya tersebut, terputus. Jadi kalau dikatakan dikarenakan hari Jumat itu jahanam tidak bahasa kita, biar api makin berkobar itu diapain sih? Enggak ditambahin lagi bahan bakarnya mungkin ya, ibaratnya kalau bahasa kita hari ini gitu kan. Tapi hadis ini riwayatnya juga lemah, bahkan ada inqita', keterputusan sanad, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, akan tetapi dalil-dalil dalil-dalil yang umum tentang keutamaan hari Jumat menunjukkan bahwasanya insya Allah orang meninggal hari Jumat itu ciri-ciri husnul khatimah, atau malam Jumat insya Allah itu ciri-ciri apa? Husnul khatimah. Jadi walaupun hadis tadi sebagian ulama menilai lemah, tapi dengan didukung oleh riwayat-riwayat yang umum tentang keutamaan hari Jumat, ini bisa kita jadikan pegangan juga insya Allah, bahwa bisa orang meninggal hari Jumat dan malam Jumat atau malam Jumat itu merupakan ciri atau tanda dia husnul khatimah, walaupun sifatnya bukan jazm. Bukan apa jazm tuh? Bukan pemastian, sifatnya roja, harapan bahwasanya insyaallah kalau orang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, insyaallah dia husnul khatimah. Sifatnya roja, bukan jazm, bukan memastikan gitu kan. Jemaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat, ya. Nabi katakan misalnya khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jumu'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit di hari itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat Adam diciptakan, ya. Wa fihi uhbith. Di hari Jumat Adam diturunkan dari surga, minal jannah, ya. Wa fihi taqumus sa'ah. Di hari Jumat tegak hari kiamat, ya. Hari Jumat juga di antara keistimewaannya, di hari Jumat itu ada sa'atu ijabah. Ada saat di mana doa itu sangat mustajab.
Ba'da asar, antara asar dengan maghrib itu ada khilaf memang apakah ketika khotib naik mimbar itu ataukah ketika sebelum apa ba'da asar sebelum maghrib, antara itu. Ya, ada khilaf di antara ahli ilmu. Waktu mustajab di hari Jumat. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Tapi kalau mau aman, ya sudah. Sepanjang hari tersebut, kalau bisa kita banyak-banyak berdoa. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak orang yang ngejar Lailatul Qadar di malam-malam tertentu saja. Yang terbaik itu apa? 10 malam terakhir, wes. Ya, terutama malam-malam ganjilnya ya, kencengin aja ibadahnya itu. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Itu. Kemudian hari Jumat ini ya pernah ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Musa kepada siapa? Bani Israel. Ketika mereka minta hari khusus untuk mereka fokus ibadah. Allah kasih hari apa? Bani Israel dulu. Hari Jumat. Allah kasih hari Jumat awalnya buat mereka. Tapi dasar Bani Israel, enggak Bani Israel namanya kalau apa? Kalau enggak bikin tingkah, bikin ulah. Ya, ngeyel dan seterusnya. Maka apa? Maka mereka memilih hari sendiri. Mereka pilih hari apa? Hari Sabtu. Mereka pilih hari Sabtu. Padahal Musa udah kasih, Allah pilihkan buat kalian hari Jumat. Nggak mau pilihan Allah loh. Kurang ajarnya, kurang apa lagi nih? Kurang ajarnya. Allah kasih pilihan. Padahal mereka yang minta, mereka yang butuh, sampai mereka minta tolong kepada Musa, mintakan kepada Allah hari yang untuk kami fokus ibadah. Nggak turun ke laut dan seterusnya. Kasih hari Jumat, nggak mau dia. Ya wes, dikasih untuk orang Islam. Terima kasih Yahudi ya, syukran. Ya, kalian nggak mau hari Jumat, kami yang dapat. Nah, untung kita toh, masya Allah. Yang mencintai sunnah ta'ala. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala pernah mengatakan bahwa al-mautu fi kulli yaumin ala haddin sawa, kata beliau. Sebenarnya ya pada asalnya mati di semua hari itu ya sama aja. Kalau di sini kan spesial kan hari apa? Jumat. Kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sebenarnya mati di semua hari itu ya ala haddin sawa. Podo aisami mawon semuanya. Asalnya begitu. Yang mencintai sunnah ta'ala. Ya. Ya. Karena kata beliau, kalau seandainya ada satu hari yang memiliki keistimewaan ya untuk orang mati di hari tersebut, kalau ada hari memiliki keistimewaan yang ya lebih gitu untuk orang mati di hari tersebut, niscaya mati di hari Senin itu lebih apa? Lebih bagus, lebih aula, kata beliau. Ya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alasan beliau ya mungkin kurang sebagai sebagian kita, karena hari Senin itu adalah hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, katanya. Ini pendapatnya Syekh. Tapi wallahu alam, sekali lagi jemaah, dari hadits-hadits umum yang menunjukkan keistimewaan hari Jumat, maka wallahu taala alam bisa kita sokong juga ini pendapat atau ungkapan yang mengatakan ya mati hari Jumat atau malam Jumat itu diantara ciri-ciri husnul khatimah. Kemudian ikhwatal Islam yang saya muliakan, yang berikutnya yang nomor berapa? Nomor 4. Ya. Al-istishhadu fi sahatil qital. Ya, al-istishhad fi sahati al-qital. Yaitu meninggal di medan peperangan. Ya, sahah itu ya medan, ya medan peperangan. Apa dalilnya? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisyahidi indallah sittu khisal. Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah ada 6 apa? Khisal. Ya, 6 keistimewaan lah kalau boleh kita artikan. Ya. Yang pertama,
dan ini jalan pintas untuk meraih surga Allah. Jangan cintai, mati syahid. Nabi katakan al-jannatu tahta dhilalis suyuf. Surga itu berada di bawah kelebatan pedang, kilatan pedang. Ya, kalau sekarang peluru, gitu kan. Ya. Jadi makanya orang mati syahid itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah cari hidup lewat mati. Gitu. Karena orang mati syahid itu kata Allah la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya in 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalau kau menyangka, sekali-kali jangan kau sangka orang yang mati syahid itu, mati di jalan Allah itu mati, enggak. Sebenarnya mereka hidup. Mereka diberikan rezeki di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka. Mencintai kesenangan. Farihina bima atahumullah. Mereka bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada mereka itu. Orang-orang mati syahid itu. Dan matinya orang mati syahid juga enak jemaah. Kayak kalqursah kata Nabi. Seperti apa? Seperti cubitan. Seberapa sih orang dicubit sakitnya? Walaupun mereka berdarah-darah, luka sana, itu kalau mati kayak dicubit sakitnya cuma orang mati syahid itu. Ada yang menafsirkan qursah itu seperti gigitan adun namlah, gigitan semut. Segitu aja sakitnya. Nggak percaya? Semoga Allah buka buat kita jemaah. Karena orang kalau enggak berniat untuk jihad dalam hidupnya, dia enggak berazam untuk mati syahid, untuk jihad, bahaya. Ya, mencintai Allah Ta'ala. Itu mati dalam sebagian matinya bangkainya jahiliyah atau mati di atas nifak, Ustaz, yang saya lupa. Nifak kan? Ya. Mencintai Allah SWT. Harus ada berazam kita untuk apa? Kalau Allah kasih kesempatan, bismillah. Maju kita. Ya Mas bawa ya. Maju kita. Jangan bola doang ditendang, musuh ditendang Mas. Ya kan? Cintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang pertama keutamaannya orang mati syahid itu, khaslah yang pertama adalah yughfar lahu fi awwali daf'atin min damihi. Jadi darahnya yang muncrat pertama kali itu karena terluka di jalan Allah Azza wa Jal, jemaah, itu Masya Allah, itu sudah jadi jaminan bagi dia untuk meraih surga yang mencintai SWT. Itu sudah jadi jaminan bagi dia untuk dosa-dosa dia diampuni. Kecuali orang yang mati syahid, mati perang, ya, semua diampuni dosanya kecuali satu. Ingat, nggak berani ngomong kita, kecuali apa? Utang. Itu tetap bergelantungan walaupun dia mati syahid. Berarti ngeri urusan utang ini jemaah ya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita insyaallah taala. Baik. Kemudian itu yang pertama, diampunkan bagi dia ya di kucuran atau di cipratan darah pertama yang keluar karena luka di jalan Allah gitu. Ya, karena terluka di dalam apa peperangan, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya tetesan darah pertama yang jatuh ke tanah itu sudah jadi jaminan untuk dosa-dosa diampuni dan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia melihat apa? Tempat duduknya dia apa? Di surga. Makanya banyak dalam sejarah. Kalau nggak salah Anas bin Nadhr ya, tuh sahabat siapa yang di Uhud itu? Anas bin Nadhr kalau nggak salah. Saya melihat apa? Saya mencium aroma surga dari balik gunung Uhud, kata dia. Insyaallah. Mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa ya? Yara maq'adahu minal jannah. Dia bisa melihat calon tempat persinggahan dia, tempat tinggal dia di surga. Ya Allah, ini istimewa banget orang mati syahid itu, jemaah cintai Subhanahu wa taala. Wa yujaru min adzabil qabri, dan dia akan diselamatkan, dihindarkan, dijaga dari azab kubur. Udah adzan ya? Ya silakan adzan dulu. Jadi berikutnya adalah apa? Yujaru min adzabil qabri. Orang mati syahid itu dia dihindarkan dari azab kubur. Jadi keistimewaan inilah yang menjadikan
terutama para sahabat dahulu ya, subhanallah, itu nggak peduli gitu kan, ya, malah mati syahid mereka apa? Mereka kejar cuma cinta Subhanahu wa ta'ala. Mereka cari. Sadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka jujur dengan janji mereka kepada Allah. Memang benar-benar cari mati syahid, nggak bohong-bohongan ngomongnya. Saya ada seorang laki-laki yang bilang ketika mau dikasih harta rampasan perang ghanimah, dia nggak mau. Yang saya cari apa? Anak panah nancap di sini, kata dia. Ya, betul, dikabulkan nggak? Dikabulkan persis di tempat yang dia tunjuk, di situ anak panah nancap, meninggal. Sadaqu ma'ahadullah alaih. Ya, yang Rasul katakan in tasduq yasduqillah alaik. Ya, jadi kalau kau jujur, Allah juga akan wujudkan apa yang menjadi niatmu itu. Allah akan benarkan, Allah akan wujudkan apa yang menjadi niatmu. Benar dia jujur pengen anak panah nancap sini, Allah wujudkan anak panah nancap di sini. Subhanallah, kejujuran yang luar biasa. Ya, jadi itu yang mereka cari, jemaah, keutamaan ini yang mereka cari. Maka kenapa selevel atau seperti Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu ketika ngelihat sebagian sahabat sedih, ya, nganggur, nggak perang lagi karena menyebar kabar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal. Dia tanya tuh, kenapa kamu diam? Kenapa kamu duduk? Kenapa nggak jihad? Nggak lanjutkan perang? Kenapa? Ya, kata mereka, wis, pimpinan kita meninggal. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Apa kata dia? Yowis, kita mati bareng sama beliau. Ayo kita mati juga kayak beliau. Ayo angkat senjatanya, perang lagi kita. Beliau meninggal, masa kita hidup? Udah mati kita bareng sama Nabi. Gitu. Masya Allah. Ya, karena waktu itu siapa namanya? Ibnu Qami'ah ya namanya ya. Ibnu Qami'ah menyebarkan isu manakala dia telah memenggal atau membunuh sahabat Mus'ab bin Umair, maka dia menyangka telah membunuh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan Mus'ab bin Umair itu memang stylenya mirip siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya dia merasa telah yakin sekali telah membunuh siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya lemah kan pasukan jadinya. Subhanallah. Kemudian jemaah yang saya cintai Allah Subhanahu Wa Taala, wa ya'manu minal faz'il akbar. Orang mati syahid itu dia akan diamankan, akan aman dari al-faz'ul akbar. Faz'ul akbar itu ya sesuatu yang mengagetkan, ya, yang besar, ya, pengagetan yang besar. Apa sih yang maksud gitu kan? Apa yang dimaksud dengan faz'ul akbar? Khilaf para ulama, ada yang mengatakan faz'ul akbar itu maksudnya ahwal yaumil qiyamah, huru-hara hari kiamat. Itu orang mati syahid anteng. Hari kiamat orang ketakutan, orang dia orang mati syahid itu apa? Anteng, jemaah. Dijaga, ya, diberikan keamanan dari faz'il akbar, huru-hara kiamat. Ada lagi yang mengatakan faz'ul akbar itu maknanya al-maut. Jadi ketika mati dia tenang, anteng, enak, nggak sakit gitu. Nggak sengsara matinya orang apa? Mati syahid itu nggak sengsara. Diamankan dari apa? Ketika dia mati itu. Malah matinya seperti cubitan atau gigitan semut menurut dua penafsiran. Ada lagi yang mengatakan faz'ul akbar maksudnya an-nafakh fis-sur, yaitu huru-hara berupa ditiupkannya sangkakala. Ketika sangkakala ditiupkan semuanya kaget. Orang mati syahid anteng saja. Ya, anteng. Ya, aman. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya faz'ul akbar itu yang dia akan diamankan darinya, ditentramkan darinya adalah ketika kematian nanti disembelih di antara surga dan neraka. Dia anteng, aman. Khilaf di antara ahli ilmu, jemaah cinta Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya tuhalla, ya, hilyata al-iman, ya, hilyatul iman, ya, yuhalla, dia akan dihiasi, diberikan pakaian, sesetel pakaian gitu ya, ya, pakaian perhiasan,
hulyatul iman. Hulyatul iman. Maksudnya dengan apa? Dengan perhiasan pakaian keimanan. Ya. Wa yuzawwaju minal huril 'ain. Ini bapak-bapak demen ini, ya. Wa yuzawwaju minal huril 'ain. Orang mati syahid itu akan dinikahkan dengan apa? Bidadari. Berapa bidadarinya orang mati syahid? 70. Gimana Pak? Tertarik nggak Pak? Berangkat kita kemana dulu? Ya, jadi tunggu jihad syar'i muncul, maksudnya ada kesempatan gitu kan. Dinikahkan dengan apa? Bidadari surga. Berapa? 70 bidadarinya orang mati syahid itu jemaah. Gimana kalau orang yang nggak mati syahid? Berapa istrinya nanti di surga? Kalau masuk surga, Allahumma amin, mudah-mudahan kita masuk surga jemaah. Kata para ulama, dan ini yang lebih condong kepadanya, setiap laki-laki penghuni surga, ya, yang dalam sebagian riwayat diberikan 100 kekuatan laki-laki, ya, dalam hal makan, minum, dan bercampur. Orang surga itu nggak ada yang letoy-letoy jemaah, ya. Orang di surga itu kuat-kuat, 100 kekuatan laki-laki diberikan oleh Allah dalam makan, minum, dan bercampur. Ya. Itu berapa kalau laki-laki yang nggak mati syahid? Maksudnya orang yang nggak mati syahid. Wallahu alam, berdasarkan hadis Bukhari yang saya ingat, orang nggak mati syahid itu dia dikasih istri 2. Di mana? Di surga. Terus bidadarinya berapa Ustadz? Yang lebih tepat wallahu alam, ini yang saya yakini, kalau bidadarinya orang yang nggak mati syahid itu jumlah yang mereka akan dapatkan sesuai dengan kadar iman dan amal salehnya. Tapi yang utama, yang inti, bahwasanya apa? Setiap laki-laki surga diberikan 2 istri. Adapun bidadarinya, ibarat tambahannya, bonusnya, ibaratnya bidadarinya itu kembali kepada kadar keimanan dan amal saleh. Makin kenceng, ya, makin tebel iman antum, amal soleh antum makin kenceng, insya Allah makin banyak. Makanya kalau mau banyak-banyak, soleh-soleh aja di dunia. Ya, cintai Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi muskilah kadang-kadang ibu-ibu tuh. Ada yang sampai bilang, Syekh, saya mau masuk surga sama suami saya, tapi nggak pakai bidadari. Saya berdua aja sama suami saya nanti di surga. Saking cintanya sama suami, berdua aja ya Syekh katanya. Syekhnya ketawa sambil mengatakan, ibu ini kejam gitu. Udah disiksa suaminya di dunia, tambah lagi disiksa di surga. Jadi kalau di akhirat nanti ibu-ibu tenang aja, ketika udah mandi di salsabila, maka apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dicabut semua kebencian, kecemburuan, atau itu bersih semua. Cintai SWT. Jadi nggak ada cemburuan. Kalau di dunia, jangan tanya, gitu kan. Orang saya, istri yang mimpi saya kawin lagi, kok saya yang kena gaplok, gitu kan. Ya itulah masalah. Cintai SWT. Ya. Kemudian, ya salah dia kan mimpi. Kita yang kena gaplok. Kita lagi tidur kena gaplok. Apa salah kita gitu kan? Cintai SWT. Ya, susah kayaknya. Allahu Akbar. Taib. Kemudian jamaah cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Mana tadi? Yang ke berapa? Yuzawwaju minal huril 'ain. Dia dinikahkan dengan apa? Dengan bidadari yang kulitnya tuh halus jamaah. Antum tahu kalau antum buka telur ada tipis itu? Nah, itu apa? Kulitnya lembut, bahkan wanita surga itu sum-sum betisnya aja kelihatan jemaah cintai. Kalau di dunia lari semua kita, ya. Akhwat tapi kelihatan sum-sumnya kan ngeri. Itu keturunan apa itu? Tapi kalau di surga, masya Allah, itu sebuah keindahan ketika sampai sum-sumnya aja kelihatan. Kalau minum kelihatan airnya masuk. Serem kan kalau di dunia jemaah, ya kan? Ya langsung kabur kita. Nah, kemudian wa yashfa'u fi 70 insanan min aqaribihi. Ini keistimewaan yang terakhir, bahwasanya apa yang disebutkan di riwayat ini,
dia akan memberi syafaat, ya, menjadi penolong, membantu berapa? 70 ya orang dari apa? Akribaih, dari kerabatnya. Maka dari sini saya berkata, kalau Allah misalnya takdirkan kita enggak mati syahid jemaah, kita berharap mudah-mudahan ada dari anak cucu keturunan kita yang mati syahid. Yang jelas kita masih masuk dalam 70 kerabat gitu, masih. Insya Allah kita akan dapat apa? Kalau kita nggak mati syahid, anak cucu kita ada yang mati syahid, kita masuk 70 kerabat gitu ibaratnya. Insya Allah kita dapat syafaat dari asyuhada. Mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin terakhir ya, terakhir dulu. Nomor berapa? Nomor 5. Betul? Ya, nomor 5. Al-mautu ghaziyan fi sabilillah, mati saat perang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mirip-mirip ya. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ini lebih kepada saat perangnya gitu kan. Kemudian ya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata fi sabilillah ya fahuwa syahid." Ya. "Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid." Dalam potongan hadis Nabi, barang siapa yang mati di jalan Allah, maksudnya dalam jihad, peperangan, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Ya. Dan syahid itu dibagi ulama ada 3 tipe jemaah. Sebagian ulama mengatakan mati syahid itu atau orang syahid itu ada 3 tipe. Yang pertama adalah syahidun fid dunya wal akhirah. Ya, ada manusia yang mati syahid itu dihukumi syahid di dunia, dihukumi mati syahid, dihukumi syahid. Syahid juga di mana? Dihukumi syahid di akhirat. Ya. Yaitu siapa mereka? Orang-orang yang mati perang di medan jihad. Ya. Itu secara umum mereka dikatakan kalau mati, dikatakan mati syahid. Walaupun secara individu, personal, kita nggak bisa pasti, oh ini mati syahid ya. Kita nggak tahu, bisa jadi dia perang apa? Niatnya bukan karena Allah, biar dibilang pemberani, ya kan? Dan seterusnya. Tapi secara umum kita dihukumi ya dalam hukum syarak bahwasanya orang yang mati di medan perang di dunia dihukumi mati syahid secara umum. Tapi untuk nunjuk masing-masing nggak bisa, itu ilmunya ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang aneh kalau ada yang bilang Hasan Nasrallah, pimpinan Hizbullah, ya, bukan Hizbullah ya, Hizbullah, ya, itu dibilang mati syahid, mati sangit ya Pak ya. Ala kulli hal, ya Syiah tok-tok itu cuma. Ya. Kemudian ya itu yang pertama. Yang kedua, syahidun fid dunya ghairu syahidin fil akhirah. Maksudnya dia dihukumi syahid di dunia tapi tidak dihukumi syahid di akhir. Maksudnya dia tidak dihukumi syahid akhirat, ya, di akhirat. Ya. Seperti siapa? Ya. Seperti orang yang berjihad bersama kaum muslimin, perang bersama kaum muslimin, tapi dia nyolong. Belum dibagi harta ghanimah, sudah apa? Sudah nilap duluan. Apa istilahnya? Ghulul. Ghulul. Ya. Sama kayak tips, itu juga dibilang apa? Ghulul. Ya. Ya, hadayal ummal ghulul, kata Nabi SAW. Tips-tips buat pegawai itu adalah apa? Ghulul. Dan hendaknya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya apa namanya, pegawai-pegawai itu. Maka dia harus kasih tahu bosnya, atasannya, ini bos kita dikasih ini, nanti bosnya yang menetapkan, harus dengan izin. Kalau diam-diam ini malah bahaya jemaah cintai kesunnah ta'ala. Kalau gululnya itu berupa onta, nanti dia akan pikul onta itu sambil ontanya bunyi. Gimana bunyi onta? Coba contohin.
Hah? Jadi dia pikul itu onta yang jadi tips itu, ya, sambil dia bunyi kayak onta. Ontanya dipikul, dianya yang bunyi kayak onta. Kalau ya tipsnya adalah kambing, maka apa? Dia mikul kambingnya sambil ngembek, ya, dan seterusnya, ya, ya. Kata Rasul, wa man ghalla ya apa? Wa man ghalla ya'ti bima ghalla bihi yaumul qiyamah, gitu kan. Ya, enggak main-main jangan mencintai Subhanahu wa taala. Harus dengan sepengetahuan. Karena yang memiliki perusahaan adalah siapa? Si atasannya. Nah, dia bisa meraih tips-tips itu karena di perusahaan atasannya yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sudah tahu yang seperti ini, hukumnya sudah lama kita tahu insyaallah taala. Hati-hati saja. Ya, banyak kalau mau dikembangkan luas itu para pejabat-pejabat, pegawai-pegawai yang dikasih untuk mungkin apa? Dikasih apa tuh? Kayak biaya untuk mengadakan apa di luaran sana gitu kan. Ya, biaya seminar atau apa diutus seminar. Ada sisa uangnya atau pejabat-pejabat biasanya itu ya, gede-gede biasanya Pak ya. Sisa duit dari apa yang diberikan oleh apa namanya? Oleh instansi misalnya gitu kan. Itu banyak sisa kadang-kadang. Itu wajib dibalikkan kemana? Kepada atasan, kepada instansi. Wajib kalau ada sisa, wajib, bukan hak dia. Itu harta kaum muslimin jemaah cintai yang dititipkan melalui instansi negara tersebut misalnya, harus dikembalikan, tidak boleh dinikmati. Wah banyak sisa nih, enak nih, bagi-bagi, wes dosa, makan haram itu. Oh, Ustadz, peraturannya nggak boleh balik, ya begitu, nggak boleh dibalikkan, harus habis pokoknya, terserah, pokoknya nggak boleh dibalikkan. Ada peraturan seperti itu kan di pemerintahan kan? Piye? Terus kalau kayak gitu gimana? Hah? Kata para ulama, balikkan kepada fuqara, kaum muslimin yang miskin, yang mereka tidak mendapatkan santunan, bantuan dari pemerintah, jauh dari, enggak jadi sasaran gitu, enggak jadi sasaran bantuan pemerintah, maka serahkan ke orang-orang seperti itu. Atau bangun jalan yang rusak dan seterusnya, yang itu tugas siapa? Pemerintah, maka dia perbaiki dengan uang tersebut. Haram dia kasih anak istrinya dan dimakan sendiri, bukan hak dia. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nyinggung sedikit gitu ya. Kemudian ya, yang berikutnya tadi sekali lagi, dia syahid di dunia, dihitung syahid di dunia, dihukumi syahid di dunia, tapi enggak syahid di akhirat, yaitu orang yang perang dengan kaum muslimin, jihad, tapi dia apa? Ghulul, dia nyuri, dia nyolong. Ya, yang mencintai Subhanahu wa taala dari ghanimah itu. Belum dibagi udah ngambil sendiri. Wah, cakep nih, buat gua aja katanya. Diumpetin, diambil. Sampai ada orang divonis di neraka gara-gara ngambil tali sendal, ya enggak? Tali sendal orang. Belum dibagi padahal. Tali sendal loh, sesepele itu loh. Ghulul tuh ngeri. Yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian ya, yang keberapa? Yang ketiga, yaitu orang yang ya tidak berlaku bagi dia hukum syahid di dunia, tapi dia dihukumi syahid di akhirat. Ya, ada 5. Nanti ada di hadisnya, di buku kayaknya ada hadisnya itu. Ada 5 orang-orang yang mati apa? Tenggelam, terbakar, apalagi ketiban, apalagi ya mati karena mabutun, sakit perut, penyakit dalam lah gitu ya. Ya. Kayak orang tua kita kemarin Ustaz Yazid rahimahullah taala itu masuk mabutun itu, lambung sampai kanker lambung ya, usus ya. Itu mabutun masuknya itu jemaah. Syahid itu. Ya. 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 Kemudian yang terakhir ya, sudah ya. Udah 3 ya. Iya. Jadi ya tidak dihukumi apa hukum mati syahid di dunia, tapi dihukumi mati syahid ya secara hukum akhiratnya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka
Yang mati-mati tipe yang tadi saya sebutkan itu mereka dimandikan gitu kan, dimandikan, dikafankan seperti biasa. Karena dia di dunia tidak berlaku bagi dia hukum-hukum orang mati syahid. Tapi secara hukum akhirat dia dikatakan apa? Mati syahid. Tapi hukum-hukum orang mati syahid tidak diberlakukan kepada dia. Karena orang yang mati syahid itu jemaah cintai karena Allah Subhanahu wa taala tidak diapain? Ya, tidak dikafani, tidak dimandikan, ya, tidak disolatkan gitu kan. Itu kan hukum-hukum orang mati syahid di dunia kan kayak gitu kan. Itu nggak berlaku kepada orang yang mati karena melahirkan, mati karena stroke, mati karena tenggelam, terbakar. Itu nggak berlaku hukum-hukum dunia, hukum-hukum dan duniawinya seperti itu nggak berlaku. Tapi tetap dia secara hukum akhirat dia dibahasakan apa? Mati syahid. Karena kalau mati syahid itu hanya dibatasi hanya ketika mati di medan perang, kata Nabi apa? Idzan syuhada'u ummati laqalil. Lah berarti yang mati syahid dari umatku cuman qalil, sedikit dong. Maka disebutkan, ya, nanti akan ada tuh, banyak itu disebutkan di kitab nanti. Ya. Orang-orang yang dihukumi mati syahid yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini Pak ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah yang keberapa tuh? Yang keenam, al-mautu bit-ta'un. Mati dengan apa? Sebab apa? Ta'un. Ta'un itu wabah yang umum sifatnya menimpa banyak manusia. Ya, yang bisa membuat mati orang yang mencintai Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, ya, kata sebagian ulama apapun bentuknya. Ya, mau dia kolera kayak, mau dia SARS kayak, mau dia apa kayak, pokoknya dia wabah yang sifatnya menimpa banyak orang, ibaratnya mewabah gitu, merebak gitu. Ya. Kemudian menimbulkan atau menyebabkan orang banyak mati gitu kan. Itu juga bisa dikiaskan dengan apa? Ta'un. Ya, yang mencintai Allah SWT. Hukum-hukumnya bagaimana nanti kita ceritakan, sampaikan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mohon maaf atas kekurangan ilmu. Saya izin sampai di sini dulu. Kita istirahat. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.